Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama, marilah kita meningkatkan syukur kepada Allah, karena barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, Allah janji akan melimpahkan syukur yang lebih atau nikmat yang lebih banyak. Kemudian Allah pula memberikan stressing, ya. Barang siapa yang kufur nikmat, tunggulah kata Allah azabku yang sangat menyakitkan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang kufur nikmat. Shalawat dan salam semoga Allah dilimpahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat-sahabat, dan kepada Allah, kepada kita selaku umatnya, pengikutnya yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya atau menjalankan ajarannya. Pertama, seperti janji kemarin, pada malam hari ini kita mudah-mudahan siap untuk dievaluasi menghafal surat Al-Bayyinah, ya. Karena para penghafal Al-Quran, insya Allah hamba yang seperti ini termasuk hamba yang menjaga kemurnian daripada Al-Quran. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil dulu. Awalnya mungkin surat-surat pendek, nanti lama-kelamaan kita terbiasa membaca, memahami, dan mudah-mudahan pula kita mampu menghafalnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada pihak-pihak lain. Tentunya pihak lain itu bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan insya Allah kepada karib kerabat, sahabat-sahabat, dan tetangga kita. Yang akhirnya nanti Al-Quran yang menjadi hudalinas, Al-Bayan dan Al-Furqan betul-betul bisa dirasakan. Al-Quran itu merupakan sesuatu yang harus diamalkan. Al-Quran bukan harus diperdebatkan. Al-Quran bukan harus disengketakan, tetapi Al-Quran harus diamalkan. Jadi kita mulai sekarang menghindari diri dari orang-orang yang gemar berdebat kusir, berdebat yang tidak ada hasilnya tentang Al-Quran. Tetapi lebih baik dan lebih utama menghafal, membaca Al-Quran, mempelajari, memahami, dan amalun bil arahan, atau mengamalkan di dalam setiap sendi kehidupan kita. Seperti pengajian yang telah lalu, kita diberi tugas, kita semua, artinya saya pribadi, semua santri yang di sini diberi tugas untuk menghafal Quran surat Al-Bayyinah, surat ke-98 dari Al-Quran, yang maknanya bukti yang nyata. Jadi nanti kita untuk menghafalnya, kita membiasakan diri mungkin dengan cara mendengarkan bacaan-bacaan dari para qori, dari para pembaca Al-Quran yang baik. Mungkin medianya bisa dari CD, bisa dari handphone, bisa dari aplikasi handphone dan sebagainya. Karena indera manusia
yang pertama kali dikaruniakan kepada kita oleh Allah adalah indera pendengaran, ya. Maka ada semacam tuntunan ketika anak baru lahir, indera penglihatan belum bisa melihat, indera perasaan belum bisa merasakan, tetapi indera pendengaran sudah dibuka oleh Allah, sehingga ada tuntunan bacakan adzan pada telinga kanan dan bacakan atau perdengarkan iqamah pada telinga kiri. Nah, itu juga hikmahnya. Ternyata indera yang pertama kali ya, yang dipertajamkan kepada kita oleh Allah adalah indera pendengaran. Mari kita biasakan diri tadi dari pertanyaan Mas Andi Ayu saya. Nah, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Kalau surat-surat pendek dengan yang mudah-mudah aja metodenya. Semakin sering dibaca Al-Quran, ya misalnya pada kegiatan-kegiatan yang positif, mau makan kita baca Bismillah, kemudian karena kita menghafal Al-Bayyinah, baca sekali Al-Bayyinah. Sesudah makan baca sekali Al-Bayyinah. Mau tidur baca Al-Quran surat Al-Bayyinah. Sesudah bangun tidur kita baca. Terus setiap kegiatan dibaca, bahkan setiap melaksanakan sebelum dan sesudah sholat, baik sholat maktubah atau sholat wajib maupun sholat sunnah, kita baca terus menerus untuk mempertajam hafalan kita. Nah, setelah hafal ini ada sebuah teori, meraih lebih mudah namun mempertahankan lebih sulit. Artinya ketika kita sudah meraih atau mampu menghafal, kemudian mempertahankan hafalannya harus lebih istiqomah terus ya. Kalau sudah hafal, nanti pindah ke surat-surat berikutnya. Terus itulah. Nanti lambat laun kita dari grup Iqra ini mungkin secara perlahan tapi pasti nanti penugasan mungkin ya. Nanti registrasi mungkin sholat maghrib di sini, nanti imamnya Mas Andi Ayusta gitu ya. Besok mungkin sibuk berjamaah, imamnya tak suka gitu ya. Ini nanti insya Allah lambat laun kita tidak terasa melahirkan kader-kader baru untuk seorang pemimpin, karena sejatinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan kader-kader lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi kalau punya ilmu, sampaikan, balighu anni walau ayat. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, saya akan menagih hafalan yang ditugaskan pada seminggu sebelumnya. Nah, terkait masalah mungkin urutannya siapa, nanti mungkin bisa saya sampaikan kepada para jamaah. Bagaimana caranya? Mau sesuai abjad A, B, C, D, apa mau? Kan kalau posisi duduk kita biasanya berganti-ganti. Gimana abjad ya? Oke, kalau misalnya kita mulainya dengan kita membaca dulu sekarang untuk tadi sebagai pijakan, evaluasi yang akan dilaksanakan, kita mulai baca bareng-bareng dulu ya. Mulai dari ta'awudz dulu, kemudian basmalah disiri ya. Tapi dibimbing oleh saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya bisiri. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Perhatikan
pendeknya, tajwidnya, waqaf dan wasolnya diperhatikan ya. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Perhatikan kalau mim mangap udara keluar bebas tanpa hambatan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kalau 5 harokat betul-betul harus 5 harokat ya, ayun dipanjangkan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha Yang baru hadir di sebelah sana mohon merapat. Sekarang ayat 7 ya. Perhatikan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan yang berhadir, jim sama z sama bisa diperhatikan ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha
الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه hafalannya seperti itu. Nanti ketika kita sudah merasa mampu menghafal, ada baiknya atau lebih utama mempelajari arti daripada ayat per ayat ya. Ayat pertama mau diperhatikan, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Makanya ini bukti yang nyata itu menjadi judul dari ayat ini. Kemudian yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, atau yang dimaksud lembaran-lembaran yang suci itu adalah Al-Quran. Pada ayat ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar ya. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah surat ini turun, ini para ahli kitab itu tidak akan terpecah belah. Jadi satu kefahaman bahwa bukti yang nyata itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang nyata, kitab yang lurus dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah kepada siapa menyembahnya? Kepada Allah. Dengan bagaimana? Dengan ikhlas menaatinya kepada menaati Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena menjalankan agama. Jadi menjalankan agama itu jangan dilandasi mungkin karena kita di sini wedangnya enak-enak, atau mungkin lomba surat Al-Bayyinah nanti akan dapat misalnya hadiah ya. Hadiah itu jangan menjadikan tujuan, tapi hanya sifatnya motivasi ya, motivasi lah. Karena kita usianya sudah tidak muda lagi ya. Jadi saya alhamdulillah tadi ya Om, ini Om Bikot nih, ini admin saya nih. Saya jujur ini akhirnya curhat. Pada hari ini banyak pengeluaran yang menyedot keuangan sampai bisa dikatakan kas saya itu sampai bisa dikatakan gini ya. Kalau habis sih nggak karena ada receh ya. Tetapi uang besarnya bisa dikatakan habis, tapi Allah yang sudah mengatur. Tidak disangka, tidak dinyata ya. Ternyata ada rezeki yang dititipkan lewat saudara kita admin Umi Bapak ini. Ada apa namanya? Ada rezeki gitu ya. Malam ini yang tadi dompet saya sudah hopes. Malam ini alhamdulillah Umi tadi ada titipan rezeki ya Om ya, dari produk obat ya, diberikan lewat Mas Vito, tapi tujuannya kepada saya. Mungkin Allah memberikan jalan kemudahan. Barang siapa yang membela agama Allah pasti dimudahkan. Saya merasakan banget betul. Waduh, ini saya hari ini padahal janji yang mampu menghafal terbaik surat Al-Bayyinah akan dapat paket sembako. Padahal uang saya lebih tipis. Tapi alhamdulillah rezeki seperti jenggot, betul kata Om Kevin. Begitu dicukur ya kemudian baru lagi ini ya. Tapi mudah-mudahan
hal seperti ini adalah untuk hal yang positif. Jangan rezekinya tumbuh tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang negatif ya. Jadi biasanya sih memang ada yang kegiatan negatif rezekinya ada terus itu ya. Itu bukan rezeki minor, tapi itu istijrah. Istijrah itu diuji oleh Allah, diluluh, digelontorkan rezeki melimpah ruah, tapi supaya semakin menyimpang. Karena dia berprinsip bahwa aku dagangnya hebat. Tidak ada campur tangan, tidak ada keyakinan dan iman bahwa rezeki itu Allah yang sudah mengatur dan memberi. Tapi istijrah itu adalah sebuah bentuk diberikan dengan begitu yang melimpah, tetapi menyimpangkan kita dari hal-hal kebenaran. Semoga saja kita tidak termasuk di dalam kelompok atau golongan yang seperti itu ya. Sebaliknya, kesulitan yang kita alami ya, misalnya malam hari ini yang mestinya besok harus menyiapkan misalnya uang untuk anak sekolah, untuk bayar iuran sekolah, tetapi kondisi keuangan kita dalam kondisi sempit ya, semoga Allah memudahkan jalan atau rezeki yang akan ditempuh besok pagi melalui ikhtiar kita. Ada ya. Yang paling penting kita semoga Allah limpahkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat tidak malas untuk berikhtiar. Berikhtiar untuk apa? Meraih rezeki Allah, meraih rahmat Allah dan hidayah Allah. Semoga kalau kita prinsipnya dua jalan antara ikhtiar dan ibadah dijalankan dengan selaras dan serasi serta seimbang, kita nanti barokahnya akan dipandu oleh Allah dengan rezeki yang thayyib, rezeki yang halalan thayyiban, yang halal dan thayyib ya. Kadang-kadang halal tapi tidak thayyib ya, halal rezekinya dari hasil kerja, tapi ternyata ya, begitu dapat rezeki misalnya gitu ya, pas lagi masak makanan atau tiba-tiba kelewat ya. Jadi rezekinya yang halal juga thayyib ya, tidak mencelakakan kita. Atau kita misalnya dapat rezeki bisa beli kendaraan baru, motor baru, tapi tidak mencelakakan orang lain atau pihak-pihak lain. Jadi itu saja sebagai mukadimah sebelum evaluasi surat Al-Bayyinah. Nah, nanti satu persatu kita sepakat untuk mempermudah, mungkin dengan cara yang adil itu bukan siapa yang hafal dulu, mungkin dari abjad ya. Nah, abjad mungkin yang hurufnya dari A dulu, kemudian ke B, ke C dan sampai ke seterusnya ya. Jujur. Nah, ini masalah. Nah, saudara Admin, mohon dipersiapkan ini untuk yang pertama Mas Anwar. Ini akan saya tutup ya. Silakan Mas Anwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى والمشركين في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إن الذين
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini sudah layak kayak gini ya. Berarti sudah langsung berpakai satu. Ini belum ya, dulu. ABCD. Berarti ya S ya. Itu udah nonton Dewa. Belum siap. Emang kelewat toh ini Nanti kalau hangus kan nggak kebagian. Nah, solehin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah. Lulus. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlus suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqu wa ma tafarraqu utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa atuz zakata
wa dzalika dinul Mohon qayyim. maaf, stop, belum berhasil ya Iya, proses. iya. Nanti dihafal lagi 3 kali, berarti kesalahan berarti belum lulus, belum berhasil. Lulus, ya. Masih tertunda ya, belum Iya. lulus. Nah, sekarang bergeser kepada pasukan kembali ya. Sebelum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi Rasulum gitu coba. Rasulun minallahi yatlu suhafan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah Wadzalika dinul qayyimah. Wadzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam Wal musyrikina fi, coba nanya pendek. wal musyrikina Fi nari jahannam jahannam khalidina. fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Ulaika hum syarrul bariyah. Ulangi dari ulaika. ulaika syarrul Ulaika hum syarrul bariyah. ulaika hum syarrul bariyah Syarrul bariyah. syarrul bariyah. Nah, gitu. Innal ladzina amanu Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radiyallahu anhu wa radu an dalika liman khasyiya
khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Khashiya yang tidak atasinnya. Liman khashiya rabbah. Liman khashiya rabbah. Liman khashiya rabbah. Liman khashiya rabbah. Ini hafalannya sudah oke, tetapi masih banyak yang harus perbaiki. Bukan berarti tidak lulus, hafalannya lulus, tapi dengan catatan besok kalau paketnya mau diambil harus betul dulu. Ya. Jadi lulusnya, tapi lulusnya lulus dengan catatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal Ini fatal anhar. ya, merusak arti. Nanti di sudah 3 kali dibetulkan, masih nanti di mana salahnya di tapi ayat dari 7 sampai 1 sudah betul, gagalnya di Alhamdulillah, evaluasi menghafal surat Al-Bayyinah telah kita selesaikan pada sesi pertama ya. Berarti tadi yang sudah mampu menghafal dengan cukup bagus, makhrajul huruf, tajwid, waqaf wasolnya sudah pas gitu ya. Ini ada 2 orang, yaitu saudara Anwar, Hairil Anwar ya. Harusnya tapi K berarti Hairil Anwar ya. Berarti saya tahunya Anwar, berarti huruf pertama tadi menjadi urutan pertama pembaca atau penghafal Quran surat Al-Bayyinah. Quran surat ke-98 yang bermakna bukti ya. Nah, kemudian juara yang sudah meraih lagi menghafal saudara
Ini Mas Solihin, nama lengkapnya siapa? Solihin saja. Saudara Solihin ini alhamdulillah mungkin paketnya mungkin besok Pak, mungkin ya, mungkin Saudara Witon admin klinik mungkin nanti akan membelanjakan dan bisa diambil langsung. Namun sayang saudara kita yang sudah mampu menghafal dengan bagus, yaitu Saudara Suka Muhammad Suka ya? Ya, Saudara Muhammad Suka ini hafalannya oke banget ya, Masya Allah, ini luar biasa, kagum. Saya juga kagum menghafalnya, namun terlalu indah menghafal dengan dinyanyikan sehingga sering terjebak yang mestinya tidak ada mad atau tidak ada panjang dipanjangkan, tidak ada tasjid ditasjidkan, jadi sering terjebak dengan lagu pembawaan membaca Quran surat Al-Bayyinah tersebut. Jadi mohon diperbaiki, tapi secara umum hafalannya sudah bisa dinyatakan lulus, tapi ngambilnya mungkin nanti hadiahnya pada Jumat. Kalau Jumat bisa belum bagus berarti Senin ya. Ini harus betul-betul tiketnya harus betul-betul bagus. Nah kemudian yang lulus lagi hafalannya ini bagus juga, ini hafalannya sudah seimbang dengan Bang Muhammad Suka ini. Saudara kita Mas, namanya Mas Wasto ya, tapi terkenalnya Mas Kevin, dan nanti sejarahnya bagaimana. Alhamdulillah ya Mas Kevin lulus, tapi sedikit ini malas. Berarti nanti Jumat diperbaiki ya. Jannatu bukan jannating ya. Ting lain juga harus diperbaiki itu. Dal besar, kemudian ain dengan hamzah tidak ada bedanya. Kemudian kha itu juga harus agak norok gitu ya. Jadi ini malam hari ini tugas menghafal Quran surat Al-Bayyinah yang sudah mengambil bagian pertama Saudara Anwar dan lulus, kedua Saudara Solihin, kemudian yang ketiga Saudara Muhammad Suwito gagal di perempat final ini ya. harus belajar lagi menghafal dan olah nafas, belajar pernapasan ya. Kemudian Bang Muhammad Suka sudah lulus hafalannya, tinggal memperbaiki mahfazul huruf, tajwid, waqaf dan wasolnya ya. Begitupun Bang Kevin, ini masih cuilan sedikit ya. Yang lain sudah tuh dengan ting. Paham ya Mas ya? Sampai 3 kali ayo dikasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan ya. Kemudian memberikan kesuburan, hati kita selalu cinta untuk menghafal, memahami, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Kitabnya orang Muslim. Al-Quran ini adalah kitab yang harus menjadi pedoman hidup, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertentangkan, apalagi untuk dipersengketakan. Jadi kepada orang-orang di antara kita yang masih suka berdebat kusir tentang Al-Quran, Al-Quran itu sudah jelas. Mungkin ada beberapa ayat-ayat yang mutasabihat yang perlu dijabarkan oleh seorang ahli. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji, ya. Jadi ngaji kalau tanpa guru, ya itu biasanya akan sedikit terpeleset, ya. Kemudian keliru dan sebagainya. Nah, ini pentingnya ada guru, ada pembimbing, ada ustadz, ada kiai, gitu ya. Ngaji bersama seperti ini kita saling mencari dan mengolah kebenaran supaya kita sama-sama bisa melaksanakan tuntunan yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan memberi hidayah kepada kita sehingga hidup kita semakin hari semakin jarak dekat tauhidnya kepada Allah semakin dekat, ya. Ibadahnya semakin rajin dan semakin istiqomah.
Sebagai pamungkas, akhirnya saya tutup dengan salam. Ya, salam berilmu, hidup kita jadi mudah. Kemudian hidup kita dengan seni terasa indah. Hidup kita dengan iman dan takwa semakin terarah. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.